Pabrikan mobil asal Korea kini sedang gencar memperkenalkan berbagai mobil di tanah air. Tidak terkecuali Kia, yang akhirnya resmi menjual MPV yang di kelasnya beradu langsung dengan Toyota Kijang Innova. Dan seperti apa impresi Kia Carens yang akhirnya dijual di Indonesia ini? Bersama gue Raka, ini dia review dari Kia Carens 2022. Ngomongin Carens ya teman-teman ya, kalian pasti ingat kalau mobil ini adalah sebuah MPV yang pernah keluar di Indonesia itu 2 generasi, yaitu di tahun 2003 sampai di generasi terakhirnya itu keluar di tahun 2008 atau 2009 gitu ya. Setelah itu Carens berhenti produksi sampai akhirnya di tahun 2022 seperti saat ini Kia mengeluarkan lagi Carens dengan wajah yang super futuristis, modern, teknologinya juga bagus, serta dia naik kelas nih teman-teman. Dan di depan sini bisa kalian lihat ya, tampangnya itu seperti mobil-mobil Kia yang sudah diadopsi sejak tahun 2018. Dia menggunakan grill dengan bahasa desain Tiger Nose yang masih terciri di generasi terbaru ini. Serta yang keren dari mobil-mobil Korea itu banyak berubah ya, sehingga membuat tampilannya juga kian atraktif. Nggak kalah seperti saudaranya yaitu Hyundai. Dan di mobil ini juga teknologinya nggak sembarangan teman-teman. Karena untuk lampu depannya itu dia sudah menggunakan LED yang multi reflektor. Di atas ada lampu DRL-nya. Kalau berbicara mengenai kompetitornya yaitu Innova. Innova itu lampunya masih yang Ventura tapi sudah LED sih untuk proyektornya. Namun ini untuk tipe terendahnya juga sudah dibekali dengan LED. Ngomong-ngomong tipe teman-teman, mobil ini dibekali dengan 2 pilihan tipe, yaitu dengan mesin 1500 natural aspirated 4 silinder dan juga ada mesin 1400 yang dilengkapi dengan turbo. Nah, sekarang kita lihat bagian dapur pacu alias mesin dari sebuah Kia Carens. Kita intip. Ngomongin soal performa atau dapur pacu, Kia Carens ini dihadirkan dengan 2 pilihan tipe dan juga 2 pilihan mesin, yaitu mesin 1500 cc 4 silinder naturally aspirated atau mesin ini teman-teman yang menjadi mesin flagshipnya yaitu 1400 lengkap dengan turbo GDI. Dan mesin ini juga cukup powerful ya, karena walaupun 1400 4 silinder, tenaganya di angka 140 dan torsi di 242 Nm. Dan yang keren lagi adalah mobil ini menyalurkan transmisinya ke 7 percepatan dengan kopling ganda alias DCT, dan itu yang membuat perpindahan gigi menjadi lebih cepat. Dia seperti transmisi yang digunakan di Kia Seltos nih. Dan rasanya mesin ini kalau sama seperti Kia Seltos itu pastinya cukup efisien. Dan ruangan mesin juga terlihat cukup rapi nih. Dia penggerak roda depan alias front wheel drive. Kita ke bagian samping. Ini secara dimensi, mobil ini tuh memang bersaing langsung dengan Innova, di mana untuk dimensi panjangnya itu di angka 4600 sekian ya. Membuat ruangan kabin sebuah Kia Carens ini harusnya bisa luas juga dan nyaman untuk membawa 7 orang penumpang secara sempurna. Dan tapi yang gue notice pertama kali adalah desain dari MPV ini seperti layaknya sebuah SUV ya teman-teman ya. Karena memang nafasnya itu sebagai nafas mobil-mobil sport yang bisa melalui berbagai kontur jalan. Di atasnya ada roof rail nih yang warnanya brush aluminium. Lalu di sini mencirikan sebagai mobil mewah ada juga aksen chrome yang sedikit lebih gelap membuat tampilannya makin elegan ya teman-teman ya. Dan di bawah, nah di bawah ini ada cladding warna hitam atau over fender yang memanjang dari bagian depan sampai belakang. Itu yang membuat tampilannya kian gagah walaupun sebuah MPV. Kita langsung lihat bagian rodanya. Untuk Kia Carens ini, bagian rodanya dia menggunakan ring 16 dengan ban 205 aspek rasio 55. Dan velgnya juga terlihat cukup modern karena didominasi warna hitam lengkap dengan aksen chrome-nya. Dan untuk sistem pengeremannya di depan, belakang, cakram lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, ada stability control, dan yang keren adalah dia memiliki juga fitur hill descent control dan hill start assist. Jadi cukup mumpuni untuk fitur sebuah medium MPV rival dari sebuah Toyota Innova. Kita ke belakang sekarang. Oke, kita ke bagian belakang teman-teman. Ini tampilan belakang yang memang outstanding ya. Karena jika dibandingkan dengan Toyota Innova,
mobil ini jelas lebih modern. Walaupun secara desain ini seperti Kia pada umumnya. Namun ini nih yang menjadi ciri khas mobil-mobil modern saat ini, di mana bentuk stop lamp yang sudah menggunakan LED ini menyambung ke bagian tengah gitu. Jadi makin terlihat agresif ya, sama seperti bagian depan gitu. Karena memang aura atau bahasa desain Kia terbaru sekarang seperti ini semua, mobil-mobil Korea. Desainnya yang outstanding membuat orang akhirnya pengen memiliki mobil keluaran dari merek Korea. Dan di belakang sini teknologinya, lampunya LED, lampu seinnya juga LED, lampu mundur sayangnya belum. Di bawah ada reflektor dan ini ada satu pemanis ya. Ini aksen chrome di bagian bawah, namun ada motifnya teman-teman. Motifnya itu seperti motif kotak-kotak seperti itu, nggak polos banget. Oke, di belakangnya juga ada lampu ini, lampu kabut belakang. Sekarang kita buka bagian bagasinya, kita lihat. Dan kalau kita lihat, ini merupakan sebuah MPV keluarga yang kelasnya itu sama seperti Toyota Kijang Innova ya teman-teman ya. Nah, kita coba buat seperti layaknya ada penumpangnya. Nah, untuk urusan akomodasi barang memang terlihat ini tidak terlalu besar ya. Jika dibandingkan dengan Innova, mungkin ketika kursi baris ketiganya ditegakkan masih luasan Innova nih. Namun tetap masih memberikan ruang bagasi yang cukup untuk membawa barang-barang kalian. Oke, nice banget. Di belakang sini juga ada speaker satu buah di bagian kiri, yang mana speaker dari mobil ini sudah ditune dari merek audio keluaran dari Bose. Kita langsung lihat bagian interior dalamnya. Let's go, kita cek. Oke teman-teman, yang pertama kali kita coba di dalam kabin sebuah Kia Carens adalah duduk baris ketiga atau paling belakang dari sebuah Kia Carens. Ya, karena ini merupakan kursi yang paling penting ya, menentukan sebuah 7-seater itu layak atau tidak untuk membawa keluarga kalian. Dan bisa kalian lihat, ini adalah posisi duduk dengan kursi tengah ini paling maju ya. Jadi gua set paling maju, dan ini juga agak tegak. Coba kita mundurin sedikit ya, biar lebih layak gitu. Nah, ini masih tersisa beberapa jari untuk bagian ruangan kakinya. Dan untuk ruang kepalanya pun cukup banyak ya, cukup melimpah nih. Sini ada lampu yang sudah LED juga. Dan rasanya di belakang sini juga cukup nyaman. Karena untuk kursinya ini dia sudah dilapis dengan material kulit yang sama seperti bagian depan. Dan juga sudah perforated gitu ya. Dan kulitnya sangat halus sekali, berkualitas pastinya. Ini kita naikkan headrestnya. Ya, ternyata cukup nyaman duduk di baris ketiga untuk sebuah Kia Carens dengan tinggi gua 185 cm. Apalagi kalau kalian mungkin hanya untuk membawa anak-anak kecil aja, di bagian belakang sini rasanya masih sangat cukup sekali nih teman-teman. Langsung aja kita bahas bagian tengah Kia Carens ini. Let's go. Oke teman-teman, kita udah sampai di bagian tengah dari sebuah Kia Carens ya. Dan rasanya nyaman sekali karena kursinya sudah dibuatkan dengan metode captain seat ya. Jadi ada dua tipe ya teman-teman ya, tipe captain seat dan juga tipe 6-seater seperti mobil-mobil MPV biasanya. Namun rasanya membeli yang captain seat ini juga cukup bijak karena kursinya nyaman. Jadi mungkin kalian kalau pengen kenyamanan lebih bisa ambil sebuah Carens yang tipenya captain seat ini. Oke, kursi ini tadi gue udah posisikan sebagai paling maju nih ya. Dan di depan gue set juga dengan posisi duduk gue dengan tinggi 185 cm. Masih tersisa jarak untuk ruang kakinya pun demikian dengan ruangan kepalanya nih. Oke, bagaimana kalau kita mundurin sedikit, jadi sedikit lebih nyaman. Nah, kalau kayak gini, nyaman ya, karena ruang kakinya bertambah, serta di bagian tengah ini. Nah, ini yang sama atau yang juga dimiliki di sebuah Kijang Innova, yaitu ada meja makan yang berat maksimalnya di angka 3,5 kg teman-teman. Jadi mungkin kalau kalian seneng gitu ya pergian terus bawa makanan, ini bisa difungsikan sebagai meja makan kecil di perjalanan kalian. Oke, lalu di bagian belakang sini juga materialnya cukup baik ya, karena ini ada material soft touch alias material kulit di bagian door panelnya. Lalu di sini kalian dibekali juga dengan
Ada kerai penutup untuk menjaga privasi kalian. Oke, ini yang menjadi nilai unggulan lagi adalah Kia Carens ini sudah dibekali dengan audio keluaran dari merek Bose. Jadi suara audionya pastinya lebih jernih dan lebih bagus. Oke, lalu kita ke bagian atas, ini blower AC-nya, dan ini untuk tuas knob putarnya dia masih mengikuti suhu di bagian depan, jadi belum dual zone. Di bagian bawah ini ada soket USB Type-C sebanyak 2 buah, yang memang banyak sekali nih soket USB untuk mengecas daya gadget Anda. Di belakang 2, di tengah 2, di depan nih ada 3 buah bahkan. Kita langsung lihat bagian depan. Oke, ini dia tampilan interior dari sebuah Kia Carens ya. Wow, ini sih memang berasa banget bahwa mobil modern itu dihadirkan di sebuah MPV keluarga. Dan mobil ini benar-benar menakjubkan ya, karena desainnya itu cukup atraktif, mewah, namun tetap simple gitu ya. Ini sayangnya kita nggak dipinjemin kuncinya oleh Kia, tapi nggak apa-apa. Dari sini kita bisa melihat beberapa fitur-fitur yang menarik dari sebuah Kia Carens. Dia untuk pengaturan joknya sayangnya nih, untuk tipe iVT ini semuanya masih dilakukan melalui tuas-tuas manual. Nah, kita lihat stang setirnya ya. Setirnya juga, nah, ergonomis sekali karena dia bisa diatur tilt teleskopiknya, dan teleskopiknya juga terasa cukup jauh nih teman-teman. Oke, di bagian setir ini pastinya dibalut dengan kulit lengkap dengan stitching warna putih di bagian bawahnya. Di setir ini ada juga beberapa tombol-tombol sebelah kiri untuk mengatur menu audio yang ada di bagian tengah, dan di sebelah kanan ini ada fitur cruise control. Namun sayangnya untuk Kia Carens ini fitur cruise controlnya masih biasa aja teman-teman, belum adaptif. Nah, kita ke bagian tengah, ini layar kurang lebih di 10 inci, cukup besar. Namun sayangnya mati, tapi tadi gue baca sekilas dari spesifikasinya, layar ini pastinya sudah kekinian karena dia sudah dilengkapi dengan fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay teman-teman. Jadi manis banget, untuk teknologinya tentunya paling mumpuni, bisa kalian sambungkan melalui smartphone kalian. Kita ke bawah, ini ada tuas blower AC yang minimalis terlihatnya. Ke bawah di pengaturan AC, ini pengaturan AC-nya sudah climate control namun belum dual zone. Nah, yang keren adalah di bagian bawah sini teman-teman, difungsikan sebagai tempat penyimpanan terbuka yang juga berfungsi sebagai wireless charging di bagian bawahnya. Dah, kayaknya rasanya banyak sekali ya tempat untuk mengecas gadget kalian. Di sini ada USB Type-C, ada soket lighter 12 volt, dan juga ada USB Type A. Jadi di depan sini aja ada 3 buah cara untuk mengecas, 4 buah cara maksudnya untuk mengecas gadget kalian melalui wireless charging, USB Type A, lalu ada soket lighter, dan juga ada USB Type-C. Mantap banget. Oke, kita ke kanan kirinya, ini ada tombol yang bergambar jok, berarti ini sudah lengkap dengan fitur pendingin kursi untuk bagian depan kanan dan depan kiri. Di bawahnya ada fitur Hill Design Control teman-teman. Juga ada lengkap dengan drive mode-nya. Namun sayangnya belum tahu nih drive mode-nya ada mode apa aja, serta ada mode traksi apa aja untuk Kia Carens ini. Dan di bagian tengah sini juga bisa kalian fungsikan sebagai cup holder yang lengkap dengan blower AC-nya. Jadi minuman kalian tetap dingin. Oh, ini kalau kalian lihat ya, di sini juga ada ambient light warna biru di bawah aksen brush aluminiumnya, manis banget ya, mengitari sampai dengan bagian kanan. Ada fitur vehicle stability control, juga ada engine start stop-nya. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue ceritakan dari interior sebuah Kia Carens. Kelupaan teman-teman, ini seperti yang udah gue bilang bahwa mobil ini juga disupport audionya keluaran dari merek Bose. Jadi pastinya audionya cukup bagus nih. Nah, kira-kira berapa harga yang cocok untuk membawa pulang mobil ini? Dan hari ini memang sudah dikeluarkan harga resminya dan sudah bisa dipesan. Jadi langsung aja kita ke depan buat gue kasih tahu harga lengkap dari sebuah Kia Carens. Let's go. Oke, jadi itu tadi first impression dari Kia Carens yang sekarang harganya akhirnya dibuka dan siap dibeli kalian mungkin yang pengen sebuah MPV yang cukup besar dimensinya, nyaman, modern, fiturnya juga cukup lengkap. Kia Carens ini mungkin menjadi salah satu pilihan yang paling menarik.
Nah, sekarang kita ngomongin harga teman-teman ya. Mobil ini dijual dengan dua tipe, yaitu tipe 1500 4 silinder. Dia itu konfigurasinya 7 seater teman-teman, jadi belum ada captain seat di bagian tengahnya. Nah, kalau ini 1400 dengan turbo, dia sudah memiliki captain seat di bagian tengah. Sekarang kita ngomongin harganya. Harga Kia Carens untuk tipe 1400 turbo dijual dengan 449 juta on the road Jakarta. Sedangkan untuk yang 1500 7 seater dijual di 389 juta rupiah on the road Jakarta. Tadi gue tanya beberapa marketing di sini, katanya mobil ini siap dipesan dan akan dikirim ke rumah kalian di bulan September awal. Oke, cukup sekian impresi dari Kia Carens 2022 yang cukup menyita perhatian para pengunjung Gias. Gimana menurut kalian? Apakah mobil ini keren atau biasa aja? Coba tulis di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak untuk kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kalau suka dengan video-video yang kita buat untuk di like, di komen, di share, dan di subscribe channel Belanja Mobil. Gue Raka pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Assalamualaikum.